Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi ujian mata kuliah yaitu Teknik Pemboran 2. Perkenalkan, nama saya Ananda Pepi Silvia dengan NIM 19010021 dari Teknik Perminyakan A. Nah, materi yang akan dibahas kali ini yang pertama yaitu ada casing design, yang kedua ada hoisting system, dan yang ketiga ada bead atau mata bor. Untuk pembahasan pertama yaitu casing design. Nah, untuk casing design itu memiliki definisi yaitu suatu pipa baja yang berdiameter besar yang diturunkan sepotong demi sepotong ke dalam lubang sumur antara casing dengan casing lainnya dan bersambungan dengan sistem ulir. Casing ini ditempatkan pada kedalaman tertentu dan disertai dengan penyemanan. Untuk fungsi-fungsi dari casing design, yang pertama yaitu ada konduktor pipe. Konduktor pipe ini merupakan casing yang berukuran paling besar dan dipasangkan di permukaan sumur, yaitu di atas di sini. Nah, apabila si lubang sumur memiliki kedalaman 26 inch, maka si konduktor pipe-nya itu memiliki ukuran 20 inch, di mana si konduktor pipe pasti lebih kecil dari lubang sumur. Nah, untuk fungsinya sendiri, yaitu dikhususkan ada yang di offshore dan juga onshore. Nah, untuk yang di offshore, yaitu untuk melindungi rangkaian drill string dari air laut dan dipasangkan di platform sampai ke dasar laut. Nah, apabila di onshore, itu sebagai pelindung apabila di tanah permukaannya tidak cukup kuat dan juga mudah rapuh atau mudah gugur. Nah, untuk yang kedua yaitu ada surface casing. Nah, surface casing ini dipasang yaitu setelah konduktor casing. Nah, di bawah konduktor casing itu ada surface casing. Nah, apabila si lubang sumur itu berdiameter 17,5 inch, maka si surface casingnya ini memiliki ukuran 13,3/8 inch. Ya, ukurannya sama, yaitu maksud sama di sini yaitu lebih kecil daripada lubang sumurnya. Nah, untuk fungsinya itu melindungi air tanah dari kontaminasi oleh lumpur pemboran. Yang kedua yaitu sebagai tempat dudukannya BOP dan juga wellhead. Dan yang ketiga yaitu menyangga seluruh berat beban casing. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada intermediate casing. Intermediate casing ini dipasang setelah si surface casing. Nah, apabila si ukuran lubang sumurnya ini berdiameter 12,5 1/4 inch, maka si intermediate casing ini memiliki ukuran 9,5/8 inch. Nah, untuk fungsinya yaitu untuk menutup zona-zona yang dapat menimbulkan kesulitan saat operasi pemboran. Nah, di mana zona-zonanya itu untuk menutup formasi garam, gypsum, ataupun formasi sel lainnya yang mudah runtuh. Untuk yang keempat yaitu ada producing casing. Producing casing di sini yaitu dipasang setelah intermediate casing. Nah, producing casing ini memiliki fungsi yang pertama yaitu untuk memindahkan lapisan-lapisan yang mengandung hidrokarbon. Untuk selanjutnya yaitu ada liner. Nah, liner ini memiliki fungsi yang sama dengan production casing, namun tidak dipasang di bagian permukaan. Dan juga tujuan dari liner ini untuk menghemat pemakaian casing. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis sambungan. Nah, untuk jenis-jenis sambungan, yang pertama itu ada RTC atau Rod Thread and Coupling. Yang kedua ada Battery Thread and Coupling. Nah, untuk RTC ini gambarnya seperti ini. Ini long thread coupling dan ini yang short thread coupling. Nah, di mana si RTC ini memiliki sambungan yang mempunyai bentuk ulir seperti pi dan juga memiliki 9-10 butir per insinya di setiap sambungannya. Dan untuk si long coupling ini 3% lebih kuat daripada si short coupling. Nah, untuk BTC atau Battery Thread Coupling yaitu memiliki bentuk ulir seperti trapesium dan juga memiliki 5 ulir per inci yang digunakan untuk rangkaian casing yang panjang. Nah, BTC ini untuk rangkaian casing yang panjang. Untuk selanjutnya yaitu ada extreme line casing. Nah, di mana si extreme line casing ini mempunyai thread yang menyatu dengan body casing.
dan juga mempunyai ketahanan yang besar terhadap kebocoran. Untuk selanjutnya itu data-data yang menjadi pertimbangan di dalam casing design. Nah, di dalam casing design ini menjadi pertimbangan, yang pertama itu ada bars, di mana ini merupakan ketahanan casing di dalam sumur, dari dalam sumur. Yang kedua ada collapse, di mana ketahanan casing dari luar sumur. Yang ketiga itu dapat memastikan tidak ada kebocoran, ada sambungan pipa. Yang keempat tidak terkena korosi dan juga kerapuhan. Yang kelima diameter casingnya lebih besar lingkaran lubang casingnya, yaitu besar lingkaran lubang casingnya. Itu menjadi pertimbangan ya. Untuk yang keenam kondisi lubang atau formasinya itu sendiri. Dan yang ketujuh ada gradient rekap formasi. Nah, untuk kendala-kendala casing, setting deep selection yang pertama itu ada casing stuck. Di mana si casing stuck ini, yaitu casingnya itu berputar di tempat gitu. Jadi tidak langsung, tidak seperti seharusnya, yaitu berputar ke bawah. Nah, ini karena stuck casingnya, maka si casing tersebut berputar hanya di situ-situ saja, itu tidak ada perkembangan sama sekali. Nah, sehingga untuk cara agar tidak stuck itu, pipanya mungkin dipotong dan juga membersihkan atau mengeluarkan dulu dari dalam lubang sumurnya, sehingga dapat beroperasi kembali. Yang kedua itu kebocoran casing. Nah, untuk kebocoran casing ini, casing itu tidak mampu menahan tekanan dari dalam casing tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ada dinding lubang runtuh. Jadi lubang runtuh di sini atau bisa disebut juga dengan cell problem, di mana si formasinya itu rapuh dan juga terkena dengan casing ataupun bit yang sedang berjalan. Nah, sehingga menjadikannya problem di dalam si lubang casing tersebut. Untuk yang kedua ada hoisting system. Nah, pertanyaannya itu, kenapa menara bor dan semua peralatan yang digunakan harus memenuhi keselamatan kerja? Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, di mana ini tuh menyangkut tentang minyak dan gas bumi yang mengamanatkan kepada badan usaha dan juga ataupun bentuk usaha tetap wajib menjamin standar dan mutu, menerapkan kaidah keteknikan yang baik, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup, mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat dan produk dalam negeri. Nah, untuk selanjutnya itu diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Nah, di mana setiap negara berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidupnya, dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pada keselamatannya. Untuk selanjutnya ada waktu tertentu dilakukannya pergantian drawwork. Hal ini dilakukan dengan yang ini, yaitu mengganti rantai drawwork apabila sudah mengalami kelonggaran ataupun kendor, ya, di mana diganti dengan rantai yang baru dengan cara mematikan terlebih dahulu prime movernya. Setelah itu menghubungkan drawwork. Setelah itu bisa melepaskan rantai yang menghubungkan drawwork dengan rotary table. Untuk selanjutnya itu sebagai tool pusar dalam melakukan pengecekan keselamatan kerja pada instansi pemboran, yang harus dilakukan adalah yang pertama harus memonitoring setiap pekerjaan atau kegiatan yang ada di rig selama pemboran berlangsung. Apabila hal ini melanggar keselamatan kerja, maka tool pusar ini akan bertindak. Nah, untuk tool pusar ini merupakan jabatan yang ada di rig yang bertugas untuk mengawasi setiap operasi pemboran selama 24 jam. Nah, untuk apa yang dimaksud dengan unsafe condition, di mana unsafe condition ini merupakan kondisi tidak aman ataupun kondisi lingkungan kerja yang tidak baik dan peralatan kerja yang berbahaya. Untuk contohnya seperti ini. Nah, untuk rotary hub, untuk konsep sendiri itu dicontohkannya seperti ini, dan juga pasti adanya kondisi peralatan yang juga yang berbahaya. Terus selanjutnya, apabila saat dilakukan pekerjaan pelumasan kerobok, maka traveling block harus kondisi seperti apa. Nah, untuk traveling box
traveling block di sini dihentikan di hadapan monkey board dan Derrickman akan melomasi biring-biring melakukan grease fitting. Untuk tugas rotary helper. Nah, untuk tugas-tugas rotary helper yaitu menangani peralatan pemboran baik yang dimasukkan ataupun dikeluarkan di dalam lubang pemboran. Yang kedua yaitu membantu perawatan dan pemeliharaan peralatan bor, dan yang ketiga memeriksa dan melaporkan bila ada peralatan yang rusak. Nah, si rotary helper ini terdiri dari 2 ataupun 3 pekerja. Salah satu tujuan diadakannya seperti meeting periodik adalah yaitu untuk membicarakan dan mengingatkan akan potensi-potensi bahaya di tempat kerja ataupun sebagai penyuluhan, kemudian mengenai K3, APD, regulasi dan juga prosedur kerja gitu. Nah, untuk fungsi MAS, nah MAS ini menara, yaitu berfungsi untuk mendapatkan ruang vertikal yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor. Nah, untuk struktur ini yaitu untuk menahan beban yang sangat besar yang ditimbulkan oleh derrick, peralatan pengangkatan meja putar, rangkaian pipa, sampai dengan BOP. Untuk selanjutnya itu ribur. Ribur adalah memberi tempat kerja bagi kru pemboran dalam melakukan pengeboran. Untuk selanjutnya ada drawalk. Drawalk adalah meneruskan tenaga dari moper atau power system ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Nah, untuk selanjutnya ada crown block. Crown block ini terdapat di menara yang berfungsi untuk melilitkan tali-tali pemboran sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkat dapat bekerja. Selanjutnya ada traveling block. Traveling block di sini yaitu berfungsi sebagai bergerak naik turunnya untuk membuat pengangkatan untuk membuat pengangkatan lebih baik dan juga mengangkat hook block. Nah, untuk selanjutnya ada hook. Nah, di mana hook ini ditarik oleh traveling block dan untuk menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor. Nah, untuk selanjutnya ada drilling line. Drilling line ini yaitu penghubung dari drawalk, crown block, dan juga traveling block. Nah, untuk selanjutnya itu apa itu tone mill dan juga fungsinya? Tone mill adalah sebuah rumus di mana menghitung terjadinya kehausan pada drill line yang berfungsi mengetahui batas maksimum dari drill line tersebut. Dan juga sebagai penentu cut-off program. Nah, untuk cut-off program sendiri yaitu pemotongan drilling line yang dibuat untuk keselamatan kerja dan usaha mencegah serta umur pakai yang maksimal. Hal apa saja yang harus dilakukan saat pengecekan rutin pada sistem angkat? Yang pertama yaitu pengecekan pada brake system. Nah, seperti gambar di bawah. Itu yang kedua ada pemeriksaan crown block dan traveling block. Dan yang ketiga yaitu memeriksa elevator. Dan yang keempat yaitu memeriksa peralatan platform seperti pagar, tempat pengelasan, beam, dan juga memeriksa keawasan pada grup root. Untuk peralatan apa saja yang ada di lantai bor? Yang pertama yaitu rotary rubber dan juga rotary drive. Yang ketiga yaitu ada drawalk, yang keempat drill console, yang kelima draw hose, yang keenam make up and break tongs, yang ketujuh mouse hole, yang kedelapan red hole, yang kesembilan pipe ram. Nah, seperti ini. Dan yang 10 itu ada catwalk, dan yang ke-11 ada hydraulic cat head. Nah, yang selanjutnya yaitu pembahasan materi bit ataupun mata bor. Nah, untuk definisi bit sendiri yaitu alat yang terpasang di ujung paling bawah dari rangkaian pipa bor yang berlangsung berhadapan dengan formasi batuan yang ada di bor. Nah, untuk cara kerjanya bisa dilihat di video seperti ini. Nah, untuk cara kerjanya itu bit itu mengerus, mencongkel, dan juga menghancurkan. Di sini bit itu berputar dan juga menyemprotkan lumpur dan juga sebagai penekanan. Nah, lumpur ini keluar dari nozzle. Untuk selanjutnya bagian-bagian penting bit. Nah, yang pertama yaitu ada seng. Seng merupakan suatu alur ataupun yang dimasukkan ke dalam box connection pada bottom collar ataupun bit yang di bawah collar.
Nah, untuk yang kedua yaitu ada bead lugs, merupakan peralatan yang berfungsi untuk dudukan poros ataupun kon. Yang ketiga itu kan merupakan roda-roda bergerigi. Yang selanjutnya ada fluid passageway atau jet atau bisa disebut juga dengan nozzle. Nah, di situ letaknya. Itu merupakan untuk menyemprotkan lumpur bor yang terdapat di bottom yang langsung ke formasi. Untuk jenis bead atau mata bor. Nah, yang pertama untuk jenis bead itu ada drag bead. Nah, drag bead ini dipakai untuk formasi yang sangat lunak dan cara penggerusan batuan dengan cara menggeruskan dengan WOB rendah dan juga RPM yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada milltooth bead. Milltooth bead ini terdiri dari kon yang gigi-giginya terbuat dari baja tempa yang berkualitas tinggi dan cocok digunakan untuk formasi yang lunak dan juga formasi yang sedikit keras. Untuk selanjutnya ada insert bead. Insert bead ini terdapat gigi bead yang terbuat dari tungsten carbide yang ditanam di press oleh mesin dan juga kon yang terbuat dari alloy steel. Nah, ini tuh tahan terhadap beban yang tinggi. Dan selanjutnya ada diamond bead. Diamond bead itu terdiri dari natural bead dan juga ketahanannya merata sehingga mampu menembus batuan yang sangat keras. Yang terakhir yaitu ada polycrystalline diamond bead atau PDC, yaitu bead yang terdiri dari diamond yang cocok digunakan pada formasi yang sangat keras dan cara penembusan formasinya mengoyak ataupun merobek batuan formasi yang ditembusnya dengan si kon-kon ini. Nah, untuk macam-macam bead size-nya, yang pertama itu ada diamond bead, di mana si diamond bead ini memiliki ukuran 5/7/8 inch, yang memiliki flow rate-nya itu 8-16, untuk yang 6 inch sama, 8-16, untuk yang 8,5 inch itu memiliki flow rate-nya itu 17-25, untuk yang ukuran B95/8 itu memiliki ukuran 93/2, dan untuk yang 12, 5-38. Nah, untuk 5/7/8 ini memiliki flow rate-nya itu 125-250, RPM-nya 8-500, WOB-nya 23-90, dan juga WOB dalam kilopons-nya itu 5-20. Untuk yang 6, untuk RPM-nya 80-500 sama ya. Dan untuk WOB kilopons-nya itu 5-20. Dan begitu seterusnya sampai 12/1/4 dengan WOB-nya itu 15-46 kilopons. Untuk milltooth bead ini memiliki ukuran 6 inch, WOB-nya itu 0,35-90, 8,5 inch, yaitu 0,35-1,2, sedangkan yang 95/8 inch itu 0,3-1, dan untuk RPM-nya yang 6 inch itu memiliki 150-90, untuk 8,1/2 inch itu 90-50, dan 95/8 ini memiliki 150-70 RPM. Nah, untuk studi kasus hoisting system, untuk soalnya itu, ini merupakan program pemboran sumur Degileng 007 di lapangan Musirawas yang akan dilaksanakan dengan rincian trayeknya itu, yaitu keterangannya ada konduktor casing dengan interval 0-65, surface 65-980, intermediate 980-3200, dan juga linear 3200-3600. Untuk bitnya, untuk konduktor yaitu 26 inch, untuk surface 17,5 inch, untuk intermediate 12/1/4 inch, untuk linear yaitu 8,5 inch. Dan untuk casingnya memiliki ukuran konduktor 20, surface 13, 3/8, intermediate 95/8, juga linear memiliki 7. Untuk grade-nya dengan K55 dengan WOB-nya yang berbeda-beda. Untuk kedalamannya itu sama seperti interval, dan untuk densitas mudnya itu
833, 9, 9,4, 9,4. Nah, untuk data-data leasingnya ukuran diameter bitnya itu 8,5 inch, nojolnya itu 23 per 2, untuk WOB-nya 22.500 pon dengan 80% WDC, ukuran DC-nya 6,1 per 4, dan juga DP-nya 4,5 inch. Nah, untuk selanjutnya yaitu data spesifik rig-nya, yaitu untuk ukuran seat back-nya itu 90 feet, tinggi pinjar bore-nya itu 83 feet, dan wind load area atau offset back-nya itu 352 feet kuadrat. Nah, untuk data-data lainnya itu yang untuk kecepatan anginnya 11,61 mph. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama itu gambar trayek pemboran ataupun penampang ya. Nah, untuk di sini dijelaskan bahwa ini merupakan trayek dengan ukuran 20 inch. Nah, untuk kedalaman 65 feet ini memakai konduktor casing, dan untuk yang kedalaman 3.200 feet memakai intermediate casing, 3.600 feet memakai interlinear casing dengan ukuran sumburnya itu 7 inch. Gitu. Untuk selanjutnya yaitu yang nomor 2 yaitu ada hook load saat menggantung twisting. Nah, untuk DC-nya 6,5, untuk DP-nya 4, WOB-nya 22.500 pon, dan WDC-nya itu 2.250 dibagi 0,8 dari 80% ini menjadi 28.185 pon. Untuk kedalaman trayeknya 3.621, dan panjang DC-nya itu 338, panjang DP-nya 3.283, berat DP-nya yaitu 54.597,8, dan untuk berat totalnya itu ada 82.622,8 pon. Nah, untuk buoyancy factor ini udah menjadi ketetapan ya, yaitu hasilnya yaitu 0,856. Nah, di mana si hook load ini memiliki total lumpurnya itu 82.623,6 pon. Nah, diambil untuk menggantung casing ini diambil dari intermediate. Nah, untuk menentukan berat casingnya, yang pertama yaitu dikurangi dulu 70 feet dikurangi 0 itu hasilnya 70, dikalikan 40 dikalikan 0,856 yaitu dari BF tadi, yaitu hasilnya 2.396 pon, dan begitu seterusnya sampai casing terakhir. Nah, untuk kondisi untuk menentukan beban menara yang berat casing itu 130.236 pon. Nah, untuk gaya horizontal yaitu didapatkan sekitar 0,539 pon dengan cara seperti berikut, seperti itu. Dan untuk beban menara akibat anginnya yaitu gaya horizontal dikalikan dengan 356 sehingga hasilnya 191,8 pon. Untuk berat horizontalnya untuk GH yaitu dari kedalaman dikali WDS itu ketetapan 16,6 dan juga sinnya 2,5 derajat, yaitu sehingga dihasilkan 25.403 pon. Untuk horizontal dengan rumusnya GH yang tadi diketahui ditambahkan dengan W2 dan juga dikalikan dengan 0,5 kali 90 kali 83 ini hasilkannya seperti ini. Untuk tegangan kabel, beban hook yang tadi yang 130 atau total beratnya, dan juga dibagi 10 kali 0,8 pangkat 10, di mana hasilnya itu 15,9 pon. Nah, untuk total beban menara LB-nya, itu Q ditambah TF ditambah TD ditambah BLB, sehingga hasilnya itu 250.267 pon. Untuk seperti faktornya, bisa dilihat
dan dikalikan dari sebelumnya yang dicari. Nah, berapa horsepower? Horsepower ini yang pertama itu menghitung drawap dulu. Nah, sehingga hasilnya 278,6 pon. Nah, untuk safety factor-nya itu dikalikan dengan hasil HP tadi, maka diketahui 384, maka diketahui 28.653 watt. Nah, untuk HP-nya sendiri yaitu yang tadi diketahui kan 285,53 itu dari drawap ya, dibagi 0,85. Nah, itu hasilnya 336 HP. Untuk seperti faktornya itu dikalikan itu, dan hasilnya menjadi 313,194 watt. Nah, untuk studi kasus bit matabor yang kedua, yaitu di sini diketahui dari harga bitnya itu 10.000. Untuk kedalamannya 10.000, untuk harga bitnya itu 10.000 US dollar. Untuk sewa rignya itu 521 US dollar. Untuk sewa downhole-nya itu 6.000 US dollar, dan untuk waktu round trip-nya itu 1 jam. Nah, untuk sewanya itu 5.000 di US dollar per jam, maka 5.000 dibagi 24 sehingga hasilnya 28,3. Nah, untuk cost rig ini harga kos dikali sewa sehingga hasilnya 729,3 US dollar, dan untuk waktu trimnya yaitu 1 jam dibagi 1021 dikali kedalaman. Nah, kedalaman ini memiliki 20.000 feet sehingga hasilnya 9,8 jam. Nah, untuk ROP sendiri ini bisa dihitung dengan 25 dikurangi 1-1. Nah, sehingga hasilnya akan diperoleh seperti ini. Dan untuk F-nya itu merupakan ROP dikali 2 dan juga ditambah jumlah kumulatif pada jam di atasnya. Nah, ini untuk penjumlahannya akan seperti ini. Dan nanti didapatkan CVF, di mana CB ditambah CR, ditambah time trip, ditambah time per F. Nah, di mana hasilnya akan diakumulasikan seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.